Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik hari ini. Dipandu firman-Nya dari 2 Korintus 4 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang percaya yang merasa tidak mampu dan tidak layak untuk ikut ambil bagian dalam tugas pelayanan pekabaran Injil. Perasaan tak layak tersebut lahir dari pertimbangan dan perhitungan logis. Karena kebanyakan manusia itu atau orang percaya merasa tidak pintar, tidak punya modal harta, tidak punya kekuatan, atau tidak punya pengaruh atau kuasa, dan tidak punya waktu untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan tersebut. Tetapi belajar dari fakta Alkitab, justru Tuhan memanggil orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Contohnya, 12 murid Tuhan Yesus yang pertama bukanlah dari kalangan para pejabat, bukan juga dari kalangan penguasa, bukan dari kaum intelektual, atau yang memiliki kekuatan pasukan, yang memiliki harta kekayaan, tetapi adalah orang-orang biasa yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat pada zamannya. Bahkan Rasul Paulus menyaksikan bahwa Allah memanggil orang-orang yang tidak diperhitungkan pada zamannya itu melakukan misi Allah. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 28, Paulus berkata demikian, "Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti." Hal tersebut kemudian termaktub dalam ucapan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 yang berkata demikian, yaitu renungan kita pada hari ini. "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami." Injil adalah harta yang sangat berharga yang diberikan Tuhan kepada Paulus. Paulus adalah manusia biasa dengan tubuh yang rentan dan punya keterbatasan, sama seperti bejana yang dari tanah liat. Dia sangat rapuh, kalau terbentur tentu akan gampang dia pecah. Tetapi Tuhan memampukan Paulus untuk melakukan penginjilan yang luar biasa. Kekuatan Paulus bukan karena kepintaran, bukan karena harta, bukan karena koneksi terhadap penguasa-penguasa, dan bukan juga karena persenjataan yang dimiliki. Kekuatannya justru terletak pada Allah dan Injil itu sendiri. Dalam kelemahan, Paulus dikuatkan, dimampukan oleh Allah, sehingga dalam kelemahannya nyata kekuatan Allah yang melimpah-limpah di dalam diri Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, masing-masing kita dipanggil oleh Allah untuk ikut ambil bagian dalam misi Allah, yaitu mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik kepada seluruh dunia. Karena itu, mari kita jawab panggilan Tuhan dengan cara pertama sekali, jangan minder. Jangan pernah dari antara kita merasa tidak layak, tidak pantas, dan tidak mampu. Ingatlah, Allah memanggil orang-orang yang mau untuk melakukan misinya. Bukan orang-orang yang sanggup, bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang berkuasa yang dipanggil Allah. Tetapi sekali lagi, Allah memanggil orang-orang yang biasa dan kemudian memperlengkapi orang-orang yang tidak diperhitungkan dan orang-orang biasa itu untuk dimampukan melakukan hal-hal yang luar biasa dan hal-hal yang hebat. Maka, apapun potensi yang ada pada kita, sekecil apapun talenta yang diberikan oleh Tuhan, mari kita berikan dan kita persembahkan untuk melayani Tuhan. Dan ketika Tuhan yang memperlengkapi, dan ketika Tuhan juga yang menyertai dan memberkati, maka itu kemudian akan dipakai luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kemudian yang kedua, jangan menyombongkan diri. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah melakukan tugas pelayanan, tugas kesaksian,
dan berbagai perbuatan-perbuatan yang baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan di gereja juga, ingatlah, kita ini hanya dari tubuh yang fana, yang terbuat dari tanah liat, yang rapuh, yang gampang untuk pecah dan berkeping-keping hancur. Maka kalau kita sudah melakukan semua hal yang baik hingga di sini, ingatlah, hanya kekuatan Allah yang melimpah dalam diri kita, yang memampukan kita untuk melakukan itu. Hal ini harus kita ingat, supaya jangan satu orang pun di antara kita yang menyombongkan perbuatan dan juga pelayanan yang dilakukan di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 29, Paulus berkata demikian, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Maka segala hal yang telah kita lakukan, baik kepada keluarga, ke gereja, dan di tengah masyarakat, hanya karena penyertaan Tuhan dan karena Tuhan memperlengkapi, menguatkan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita memenuhi tugas panggilan Allah, diperlengkapi dan diberangkatkan, melakukan tugas mulia untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar karena kuasa ilahi yang melimpah dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah Tuhan memperlengkapi, meneguhkan dan memberkati kami, melakukan segala hal yang baik dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami bersuka cita karena berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.